warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi, masih tetap belajar IPA. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar. Nah, seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian mengetahui bagian-bagian organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, kalian mengetahui dan memahami fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada manusia. Kita bahas yang pertama tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi bagian dalam. Coba kalian amati gambar organ reproduksi pada pria berikut ini. Organ reproduksi pria yang pertama, yaitu penis. Penis merupakan bagian luar dari organ reproduksi yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Bagian kedua yaitu testis. Testis bentuknya seperti bulat telur, tersimpan di dalam skrotum dan berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian ketiga atau C yaitu skrotum. Skrotum bentuknya seperti kantong, di dalamnya terdapat testis. Fungsi skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Bagian keempat atau D yaitu epididymis. Epididymis berbentuk seperti tanda koma, ukurannya kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Bagian E yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. F adalah uretra, yaitu merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selain bagian-bagian tersebut, terdapat kelenjar vesicula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ada juga kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Terakhir, kelenjar Cowper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Coba kalian amati gambar pada slide kalian bahwa organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus, endometrium, serviks, dan vagina. Kita mulai dari ovarium. Ovarium berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. B. Tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sperma dan sel telur. C. Infundibulum. Berbentuk struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. D. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim. Endometrium ini meluru pada saat terjadi menstruasi. F. Vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim.
saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. G. Serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Demikian anak-anak materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.